Pak, kenapa ketua IPS tidak diundang? Jadi aku kata gitu ya, karena kita ini pendamping ini lahir dari IPSN gitu. Kita awalnya dari IPSN baru kata-kata pekerjaannya pasti nanti kita sampai jalan ya Pak. Kita sambil lunas. Kita disebutkan silakan. Betul. IPSN. Ininya. Jadi kita ini lembaga atau organisasi yang berplat merah, sama dengan Karang Taruna. Tapi kita di sini ada regulasinya dari Permensos nomor 6 tahun 2012 tentang pedoman pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi sebelumnya saya Kecamatan Bojonggede Pak Jayadi, dan saya di sebelah kiri saya bawa kebetulan ini ada mahasiswa dari Bandung lagi KKN. Poltek SS Bandung Pak, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Perguruan tinggi di bawah Kementerian Sosial. Ya. itu lagi sensitif. Ikatan dinas sudah diputus ya. Jadi ada keterkaitannya nih dengan PSKS yang ada di kebetulan. Namanya belum. Oh iya, Salsa namanya. Waalaikumsalam. Dan Bapak Mas sekecamatan Bojonggede dan Bapak yang hadir pada hari ini dalam rangka acara silaturahmi PSKS. Ini audiensi PSKS bersama Polsek Bojonggede. Dan yang saya banggakan juga ada salah satu mahasiswa di sini, dan Bapak Dedi selaku Satpol PP bersama jajaran. Sebenarnya semalam Pak saya di WA oleh Pak Agung. Jujur di situ tidak ada undangan saya. Nah di awalnya ada undangan masuk, tapi saya jawab terima kasih undangannya, cuma mohon maaf ini tidak ada nama saya. Nanti saya takut salah, kapasitas saya apa nanti di dalam undangan gitu. Nah dalam hal ini saya sangat berterima kasih bahwa saya dari Pak Agung ya saya untuk hadir pada hari ini, karena di sini sebenarnya saya mau curhat banyak terkait dengan permasalahan sosial di wilayah Kecamatan Bojonggede. Sebenarnya mohon izin Pak, saya dengan Babingan Limas di wilayah sekecamatan Bojonggede ini sudah terjalin baik. Setiap permasalahan pelaporan ini itu selalu ke pendamping. Cuma yang terkadang sekarang zaman medsos ini langsung gitu. Yang terkadang seolah tidak ada pelaporan ke tingkat di bawah gitu. Kalau kita mengacu kepada Permensos nomor 8 tahun 2018 tentang pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi dan sumber kejahteraan sosial. Ini kalau PMKS itu ada 26 permasalahan di wilayah Kabupaten Bogor, tapi yang diambil hanya 25 karena yang satu sudah tidak ada lagi, itu desa tertinggal. Terus yang kedua anak terlantar, ketiga anak benar-benar dengan hukum. Nah ini, jadi apa yang disampaikan Bu Tuti tadi, Bu Tuti sekarang ada di ABH, lahirnya dari IPSN. Awalnya semua dari IPSN, TKSK, CPOE atau aset keluarga lahirnya dari IPSN sampai menjadi TKSK. Gitu. Dan yang keempat anak jalanan. Nah ini juga ini IPSN. Bagaimana IPSN? Tugas pokok fungsinya untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait, pihak di bawah desa. Nah di sana ada tiga pilarnya, ada Dimas, ada Babinsa dan kepala desa. Jika itu tidak bisa dipecahkan permasalahannya dari kecamatan, ada camat, mesti ada
ada Kamil dan ada Kapolsek. Nah ini bisa ditingkatkan. Nah ini nanti kita akan bahas terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Bojongede. Kebetulan dari zaman Pak Ketut, Pak Perlindungan Khusus, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, tuna susila, artinya di situ juga kita menjadi bagian dari disabilitas dan gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas. Artinya di sini yang uji di sini kita tugas pokok fungsinya apa nih Pak? Gitu. Ya, artinya kita pemulung diberikan bantuan untuk ekonomi atau usaha ekonomi produktif, gitu Pak. Jadi dia usianya 60 atau 50 bawah. Nah kalau 60 ke atas berarti dia lansia. Pemerintah berperan untuk membantu ini apa? Nah, diperlukan adalah data. Karena data di wilayah Kecamatan Bojongede ini unik Pak. Tinggal berlama di Bojongede tapi KTP-nya terkadang masih Jakarta. Nah ini yang terkadang menjadi kita. Akhirnya nyampelah ke tingkat paling atas gitu. Makanya saya selaku ketua IPSM selalu menyampaikan kepada teman-teman, jika ada permasalahan sosial, tanya data. Yang diperlukan adalah data. Pak, ada orang sakit nih. Ada orang sakit nih Pak, biayanya memecahkan permasalahan ini. Nah ini perlu dengan antara kecamatan dengan kabupaten tingkatannya. Sementara yang kita bantu orang tersebut atau pasiennya adalah orang tidak mampu. Seperti itu. Ada juga permasalahan sosial kaitannya dengan orang terlantar. Nah orang terlantar banyak dibawa ke polsek. Ini udah sering. Nah, saya ada beberapa kali dengan Pak Abud, dia selalu koordinasi ke saya. Itu hanya 5 menit. Sebenarnya hanya koordinasi. Bang, ada orang terlantar di Cimanggis di RW sekian. Coba tanya datanya. Ajak ngobrol. Kalau sekiranya dia belum bisa, biasanya dia itu stres. Ajak dia santai, ajak kasih makan, minum. Setelah itu tanya. Akhirnya saya koordinasi dengan Kota Bogor karena dia mengaku di Kota Bogor. Kalau keliru gitu ya, kalau tidak ada berapa kali ya. Karena ini berkaitan dengan kota Bogor kota gitu, Cimanggis itu sana perbatasan. Ya alhamdulillah ternyata tidak jauh gitu dari wilayah itu. Akhirnya ya ditemukan, ya saya ya alhamdulillah kalau memang sudah ditemukan oleh pihak keluarganya, tapi dari sana bisa didampingi dengan teman-teman pendamping sosialnya karena biar dibantu datanya seperti itu. Kalau tidak dibantu, didampingi, nanti akhirnya terus-menerus seperti itu. Contoh di Bojongede pada saat kita melaporkan kejadian di tahun lalu ya, yang tidak punya data sama sekali Pak, mohon izin. Ini banyak permasalahan. Nikah selama 18 tahun tidak punya kartu keluarga, tidak punya KTP, anak tidak pernah sekolah. Waktu itu belum kapak kuku, pada saat itu masih Pak Isnan. Ya kalau nggak keliru. Nah alhamdulillah karena saya selalu koordinasi dengan Pak Isnan, kita penjangkauan akhirnya dari awal itu ada pelaporan anak dilecehkan oleh orang tuanya pada saat itu. Nah penjangkauan sampai akhirnya laporan harus punya data ke Polres. Saya tunggu dengan teman-teman di Dukcapil, muncul kartu keluarganya, muncul kartu tanda penduduk ibunya, sampai akte anak yang punya masalah. Akhirnya kita dorong lagi. Alhamdulillah anak ini sekarang sudah ada di pesantren di Karadena. Nah ini tugas kami nih Pak. Jadi ini sebenarnya kalau kita mau expose gitu secara ini,
Bojonggede itu sangat luar biasa permasalahannya. Sama dengan Cibinong dan Citerep, karena kita perkotaan. Kalau di wilayah Parung kemungkinan ini sebagai transit. Nah, perdesaannya wilayah Bogor Timur. Ini banyak permasalahan, diantaranya yaitu 3 kecamatan, Bojonggede, Cibinong, dan Citerep. Permasalahannya hampir sama. Maka dari itu kenapa BKN adanya di Citerep? Dihubungi TRC ke pendamping lansia, gitu. Karena di Rensos itu ada beberapa kasih yang menangani permasalahan itu. Jika diketemukan masih anak-anak bisa ke Bututi. Tuh. Tapi TRC dulu yang ini yang nanti akan koordinasi dengan tim. Jadi ODGJ, nah itu dari PSM desa diketemukan dari PSM desa. Jika tidak punya data, hanya dari pihak polsek atau desa membuat surat diketemukan seorang gangguan jiwa terlantar usia kurang lebih sekian tahun lah gitu, untuk memudahkan ditangani oleh rumah sakit Martiki Mahdi. Atau begitupun sama kalau mau ditangani ke rumah sakit Cibinong dalam kondisi tidak punya data tapi tidak gangguan jiwa, bisa keterangan surat dari wilayah, dari desa pertama, atau dari RT RW dulu, setelah itu nanti desa. Itu dari bawah kalau ditemukan di wilayah itu. Nanti bisa dirujuk ke rumah sakit Cibinong. Dari Cibinong, jika pas